Hello Teknolovers! Baru-baru ini duel antara pelatih silat Vietnam dan pelatih silat Indonesia diperebutkan dalam sebuah video viral. Kedua pelatih di tim nyaris bentrok. Letnan Kolonel Wahyo Yuniartoto, manajer timnas silat puncak SEA Games 2023 dan anggota Satgas Kopassus, juga berang dan nyaris baku hantam dengan pelatih Vietnam yang menantangnya. Waduh, kok bisa ya? Lantas siapa sosok Wahyo Yuniartoto? Yuk langsung saja kita lihat ulasannya berikut ini. Pesta Olahraga Asia Tenggara 2023 atau Pesta Olahraga Asia Tenggara ke-32, umumnya dikenal sebagai Kamboja 2023, akan menjadi Pesta Olahraga Asia Tenggara ke-32, acara multi olahraga yang diadakan 2 kali setahun. Nah, tahun ini sebelum berangkat ke SEA Games 2023 di Kamboja, Indonesia diprediksi bisa kehilangan 39 medali emas SEA Games. Namun, atlet Indonesia mampu tampil bagus di SEA Games 2023 di Kamboja. Setelah Indonesia sukses finish ketiga di SEA Games 2021 dengan raihan 69 emas, 91 perak, dan 81 perunggu. Indonesia akan bertanding di tahun 2023 dengan misi serupa, finish ketiga. Ekspektasi saya tinggi untuk SEA Games, namun satu tantangannya adalah potensi kehilangan emas di SEA Games 2023. Indonesia kehilangan 39 potensi medali emas karena banyak cabang olahraga seperti panahan, kano, kayak, dayung, menembak, bowling, dan catur tidak digelar. Tim Indonesia melewatkan beberapa kompetisi utama dan kehilangan banyak potensi medali, namun tetap berangkat ke Kamboja dengan tujuan mulia. Menpora Dito Aryo Tejo menargetkan 60 medali emas, sedangkan Presiden Joko Widodo menargetkan 69 medali emas. Hingga minggu malam, Indonesia memiliki 70 medali emas, 60 perak, dan 80 perunggu. Dengan hasil tersebut, Indonesia naik ke posisi ketiga, mengungguli Kamboja yang terdegradasi ke posisi keempat. Keinginan Indonesia untuk menambang lebih banyak emas masih bisa terwujud. 2 hari terakhir, SEA Games akan menjadi tuan rumah beberapa olahraga terpenting Indonesia. Nah, di balik kesuksesan tim SEA Games Indonesia nih, ada pelatih-pelatih hebat. Salah satu yang lagi viral adalah sosok Wahyo Yuniartoto. Wahyo Yuniartoto, lebih tepatnya Kolonel Wahyo Yuniartoto SE, MTR, adalah seorang perwira TNI yang menjabat sebagai Wakil Komandan Grup 2 Kopassus. Ia juga menjabat sebagai Asisten Operasi Kopassus atau ASOPS, Staf Umum Perencanaan, Operasi dan Pelatihan Kopassus Dunge. Dia ditunjuk sebagai manajer timnas pencak silat Indonesia di ajang SEA Games 2023 Kamboja. Wahyo Yuniartoto lahir di Purbalingga pada 18 Juni 1979 dan kini berusia 43 tahun saat mendampingi timnas pencak silat menuju SEA Games 2023. Akmir lulus pada tahun 2001 ini, pernah menjabat sebagai Dandim Cilacap pada tahun 2019 dan dikenal sangat tegas dalam mengatasi kontroversi TNI Polri. Dilatih di Korps Elit Kopassus, perwira lulusan pendidikan Komando Kopassus Angkatan 82 ini berjuluk Bapak Matahari dan mempunyai keahlian sebagai seorang motivator. Dengan gaya bicaranya yang khas serta runtut, terarah, jelas, tegas, dan bersemangat. Bahkan berapi-api sangat memotivasi dan membangkitkan semangat juang bagi siapapun yang mendengarkannya. Oleh karena itu, ia sering mendapat tugas untuk memberikan motivasi di berbagai kegiatan baik di lingkungan militer maupun sipil. Selain itu, ia juga telah menjalani berbagai macam penugasan baik yang bersifat militer hingga non-militer dan berhasil ditunaikannya dengan baik sehingga mendapat anugerah berupa beberapa penghargaan yang tersemat di dadanya. Beragam tugas dan jabatan penting telah ia emban dan dilaksanakan dengan sangat baik, termasuk menjadi manajer timnas pencak silat Indonesia di Kejuaraan Dunia 2022 Malaysia. Sebelum video viral yang memperlihatkan keributan antara Wahyo Yuniartoto dengan pelatih Vietnam, Letnan Kolonel Wahyo Yuniartoto sudah merilis pernyataan pers yang merinci kronologis masalah yang menimpa tim pencak silat Indonesia. Namun, Wahyo tak menyebut dirinya yang nyaris berduel dengan pelatih Vietnamnya saat itu. Manajer timnas pencak silat Indonesia Wahyo Yuniartoto mengkonfirmasi bahwa pesilat Safira Dwi Melani merebut emas untuk cabang olahraga pencak silat nomor tanding putri kelas B. Pada pertandingan Indonesia melawan Vietnam, ada satu indikasi bahwa wasit juri mengalami human error, di mana hal tersebut berarti dia tidak tahu aturan atau ketentuan perbedaan antara gerakan menarik dan kuncian. Dan jika itu terjadi, maka harus ada proses dan nilai bahwa itu kuncian, dan lawan bertanding itu mengalami beberapa kondisi yang terkait dengan tersebut. Wahyo mengatakan bahwa ia kemudian melakukan dialog
di mana dialog berlangsung setidaknya 2 jam setelah protes ekskalasi ke TD. Tak lama setelah Letnan Kolonel Wahyo bersaksi, video adu jotos dengan seorang pelatih asal Vietnam menjadi viral. Ternyata momen itu terjadi tepat saat tim pencaksilat Indonesia melakukan protes. Saat itu, tim Vietnam tidak terima dengan keputusan panitia yang mengalahkan Indonesia. Ia juga membenarkan keputusan tersebut, menyebutkan bahwa medali emas hanya diberikan kepada Safira, sedangkan medali perak diterima oleh wakil Vietnam. Tidak diketahui apa yang dikatakan pelatih Vietnam itu dengan sangat buruk sehingga petugas Kopassus menyerang pelatih Vietnam itu. Peristiwa baku hantam berhasil tersebut kemudian berhasil dicegah setelah suami dari Ina Wahyo Yuniartoto ini mampu mengontrol diri dengan dibantu rekan-rekan ofisial lainnya yang berada di lokasi. Bukan tanpa alasan atau habis kesabaran nih guys, kabarnya nih timnas pencaksilat Indonesia diduga berulang kali mendapat kecurangan di ajang SEA Games 2023 Kamboja. Seperti yang dialami Wahyu Lesmana, diduga dipaksa kalah oleh pesilat tuan rumah dengan kekalahan walk out. Meski demikian, pertama dalam sejarah SEA Games cabur pencaksilat, Indonesia berhasil menyabet 9 emas, 6 perak, dan 1 perunggu. Banyak yang iri mungkin ya? By the way, kabar yang beredar nih, alasan kenapa Wahyo Yuniartoto ngamuk lantaran Wahyo Yuniartoto tidak terima tim silat Indonesia ditipu oleh tim Kamboja. Atlet Indonesia Sapira Dwi Melani diketahui nyaris gagal meraih medali emas. Sapira Dwi Melani tidak mengharapkan diskualifikasi mendadak melawan Vietnam di final. Padahal Sapira sudah diambang kemenangan telak atas Vietnam dengan skor 6-1, 4-3. Mereka pun mengajukan banding, dan pada akhirnya tim Indonesia berhasil meraih medali emas. Namun tim Vietnam tidak mengakui medali emas tersebut. Tim Vietnam geram dan menantang tim Indonesia. Nah kan? Nah, itulah tadi ulasan mengenai sosok pelatih pencaksilat Indonesia yang siap pasang badan untuk negaranya. Menurut kalian gimana Teknolovers? Kira-kira sampai pertandingan selesai nih, Indonesia bakal bawa berapa medali ya? Coba berikan tanggapan kalian di kolom komentar. Oke, yuk dukung terus channel ini dengan memencet tombol like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa.